Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, seperti juga jiwa kita baik-baik saja. Keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semua baik-baik saja. Karena Tuhan yang memimpin, membimbing, memberi anugerah kepada kita sampai hari ini. Nah, hari ini saya mau menyampaikan pesan pastoral firman Tuhan. Saya berikan tema, Yesus adalah jalan menuju keselamatan. Setiap kali saya menyampaikan hal ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Salah satunya, Bapak Ibu, katanya banyak jalan menuju ke Roma. Apakah menuju ke sorga itu banyak jalan? Nah, kita harus tahu. Jalan ke Roma memang banyak, tapi jalan ke sorga itu adalah melalui Yesus. Nah, apa pandangan Alkitab tentang Yesus adalah jalan menuju keselamatan? Ini penting. Kita lihat dulu apa makna daripada keselamatan. Saya akan coba melihatnya ya. Keselamatan dalam kekristenan adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Keselamatan dapat juga disebut pembebasan ataupun keamanan dari kodrat berdosa dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Roh. Keselamatan adalah kebebasan dari hasrat duniawi dan godaan yang mengarahkan manusia keluar dari penerangan dan persekutuan penuh dengan Allah. Jadi keselamatan itu bukan berbicara selamat sampai di tempat tujuan tertentu, tapi selamat ini berbicara kita itu bebas dari ikatan dosa, dari kutuk dosa, dan kita mendapatkan yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah, kita akan melihat pandangan Alkitab bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Yang pertama, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Tadi saya sebutkan bahwa katanya banyak jalan menuju ke Roma. Apakah juga banyak jalan menuju ke sorga? Tentu tidak. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan ini dengan jelas mencatat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus mempunyai kuasa untuk memberi kita hidup yang kekal. Ingat, hidup yang kekal itu hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberi. Sebab itu firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dengan jelas bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk memberi kita hidup yang kekal. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kematian kekal. Tidak mungkin manusia yang mengalami kematian kekal akan bersatu dengan Tuhan Allah Bapa di surga. Sebab itu Yesus memberi kuasa supaya kita yang dahulu mati rohani, maka kita hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Yang ketiga, bila kita menerima dan percaya Yesus, maka Allah tinggal di dalam hati kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Dengan jelas dikatakan, kalau kita menerima Yesus, maka Allah tinggal di dalam hati kita.
Sebab itu Bapak Ibu, buka hatimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya Allah tinggal di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku membuka hati untuk Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan di dalam hidupku, satu-satunya Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.